melakukan KPH. Yang saya tahu selama ini kita sudah mengidentifikasi berbagai KPH yang sudah dibangun, dan rasanya kalau disebut konflik di hampir semua KPH ini ada masalah. Penanganan tenurial di kehutanan kita itu kan sebenarnya bisa melihat dari sejarahnya sendiri, karena kawasan ini kan seperti di Jawa, Sumatera itu kan sebenarnya sudah mulai dari zaman Belanda. Jadi kita mesti lihat apakah hak-hak atau klaim yang ada itu ada atau sebelum atau setelah. Jadi kita harus telusuri secara kronologis atau sejarah kawasannya. Working Group on Forest Land Tenure atau WGTenur sebagai working group di bidang tenurial menjembatani antara pihak yang memiliki potensi konflik dengan perangkat yang dibuat oleh lembaga seperti World Agroforestry Center atau ICRAF, Samdana Institute, dan Huma. WGTenur melihat potensi dari berbagai perangkat ini untuk digabungkan dan dikenalkan kepada para pihak, terutama pemerintah. Dengan kekhasan masing-masing, perangkat ini saling melengkapi untuk digunakan sebagai alat untuk meretas akar masalah konflik, aktor-aktor yang terlibat, dan bagaimana mencari solusi bersama. Rata atau Rapid Land Tenure Assessment merupakan perangkat yang diciptakan oleh ICRAF. Perangkat ini bukan untuk menyelesaikan konflik, melainkan untuk memberi gambaran secara lebih jelas tentang konflik yang sedang terjadi untuk keperluan Rapid Assessment. Dengan menggambarkan secara objektif penggunaan lahan yang disengketakan dan kepentingan terkait lahan seperti kepentingan pelestarian, ekonomi, atau budaya. Analisis gaya bersengketa atau AGATA merupakan produk perangkat dari Samdana Institute. Menggunakan pendekatan analisis objek sengketa atau lahan dengan subjek sengketa atau para pihak yang bersengketa. Humawin adalah perangkat berbasis digital yang diciptakan oleh Huma. Konsepnya adalah dengan memetakan data konflik dari sumber primer maupun sekunder. Data mentah ini diurut berdasarkan waktu kejadian dan diolah menggunakan perangkat Humawin. Energi yang dikeluarkan manusia, jadi dia dikembangkan Huma sama mitra-mitranya di dalamnya. Melengkapi metode rata, analisis gender dalam pengelolaan hutan sangat tepat digunakan untuk mempertimbangkan underrepresented groups seperti kelompok perempuan dan kelompok-kelompok lain yang rentan dan tidak terwakili pemikirannya dalam pengambilan keputusan ketika proses penggalian data. Analisis gender adalah sebuah proses analisis yang digunakan untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan dan sumber apa yang mereka miliki. Analisis gender merupakan proses untuk mengetahui siapa melakukan apa, siapa memiliki pengetahuan apa, siapa yang mengambil keputusan tentang apa, dan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan kehidupan. Kegiatan WGT ini menurut saya sangat bagus sekali dan sangat saya perlukan ketika saya akan berkegiatan di daerah dampingan saya, karena memang penggunaan tools baik itu Rata dan AGATA merupakan pedoman kita untuk mencari data-data yang penting yang akan kita jadikan nanti untuk apa langkah-langkah selanjutnya untuk ketika pendampingan di lapangan. Dengan Humawin juga akan lebih memudahkan kita data-data apa saja yang
sekiranya dibutuhkan dan memang mendokumentasikan data itu lebih gampang. Working Group Tenur telah melakukan beberapa kali pelatihan di lokasi yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai perangkat untuk menyelesaikan konflik tenurial. Tiga tujuan dari pelatihan ini. Pertama, mengenalkan kepada para peserta konsep tenurial ya, di dalam pengolahan hutan, dan kemudian juga dimensi gender di dalam pengolahan hutan. Terus yang kedua, mengenalkan perangkat analisis tenurial yang berdimensi gender begitu kepada para peserta. Yang ketiga, mendorong dengan para peserta itu memahami konsep, ya, kemudian mengenal toolsnya, mendorong adanya penyelesaian sengketa, ya, di mana tempat para peserta itu berasal, ya. Mereka peserta ini berasal dari KPH, ya, KPH di beberapa daerah. Dibentuk pada tahun 2001. Pada awal pembentukannya, WG Tenur ini mendapatkan mandat dari para anggota, yaitu yang pertama menginventarisasi konflik terkait land tenure di kehutanan, kemudian mengidentifikasi pola-pola konflik, mengidentifikasi pola-pola penyelesaian konflik, dan sebisa mungkin menyebarluaskan hal-hal tersebut kepada pihak-pihak lain. Jadi program-program yang sedang dilakukan oleh Working Group Tenure ini memang peningkatan kapasitas para pihak dalam pemahaman isu tenure dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dan selain itu juga kita bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk memfasilitasi atau mendorong adanya upaya penyelesaian konflik di lapangan. Program-program yang dilakukan oleh Working Group Tenure antara lain adalah pelatihan yang sampai saat ini sudah pada pelatihan yang ke-9. Ya, jadi pada awal pelatihan kita mencoba mengenalkan perangkat-perangkat analisis land tenure yang sudah dikembangkan oleh para mitra. Dan akhirnya pada bulan Februari 2014, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan atau Kapusdiklat, Pak Agus Justianto menandatangani SK tentang kurikulum dan silabus pemetaan konflik. Selain kita melakukan training, Kementerian Kehutanan dan mitra-mitra lainnya melakukan land tenure assessment di berbagai wilayah KPH. Harapannya dengan land tenure yang pasti, pengelolaan hutan ini harusnya bisa dilakukan dengan baik, sesuai dengan mungkin harapan semua pihak mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Persoalan tenurial seakan tidak ada habisnya. Hal ini diperlukan pendekatan yang tepat dan menyeluruh, sehingga dapat mengurai persoalan yang ada untuk menuju penyelesaian konflik yang berkeadilan. Komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk mendorong keberhasilan dari upaya-upaya yang telah dilakukan.